Seperti yang kita tahu, pinjol di Indonesia itu sudah menjadi sorotan negatif dari semua pihak, mulai dari pencairannya, iklannya, penagihannya, bunganya, adminnya, dan segala-galanya, yaitu menjadi sorotan negatif atau terkenal negatifnya, ya, itu pinjol. Nah, sekarang saya menemukan ada hal yang lebih dari pinjol mungkin, ya. Apa itu? Langsung saja kita lihat. Nah, di sini saya melihat iklannya KSP Mitra Niaga atau KSP Mitra Syariah. Entah yang benar mana gitu kan. Dan yang paling mengerikannya itu adalah seperti ini. Nih ya, video-video seperti ini. Gitu kan, banyak lah gitu ya. Itu banyak sekali orang yang kayaknya berjanji untuk mengembalikannya. Oke, kita lihat satu dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya membuat video sedemikian rupa bukti bahwa saya meminjam uang dengan nominal 2 juta rupiah di Koperasi Mitra Niaga. Loh, saya meminjam uang di Koperasi Mitra Niaga sebesar 2 juta rupiah. Coba ini. Terima kasih KSP Niaga telah memberikan saya dana. Saya berjanji akan melunasi angsuran tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih KSP Niaga, saya akan berjanji mengembalikan angsuran tepat waktu, gitu ya. Kalau menurut saya ini itu hal yang salah, gitu ya. Ya memang benar ini testimoni gitu kan, tapi nggak gini-gini juga gitu loh. Nggak diupload di sosmed dan dijadikan untuk bahan promosi. Oke? Banyak ya. Anda jangan sampai terjerumus di hal-hal seperti ini. Ya, apakah Anda mau muka Anda dipampang seperti ini di sosial media gitu ya, bahwa Anda pinjam uang, aduh. Ya, jangan deh. Ya, oke. Nah, lalu sekarang saya penasaran dengan seperti ini. Koperasi Mitra Niaga 100% real, dilandasi dasar hukum yang diawasi langsung oleh OJK. Saya tanya langsung ke OJK-nya, ini tuh bener nggak sih di bawahnya OJK? Saya langsung tanya ke WA-nya OJK, KSP Mitra Niaga. Oke. Lalu OJK membalas, OJK mengawasi lembaga jasa keuangan LJK di sektor perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan lain-lain. Adapun kegiatan usaha koperasi bukan merupakan kegiatan LJK. Dengan demikian, tidak menjadi kewenangan OJK dalam pengawasan, pengaturan, dan perlindungan konsumennya. Gitu. Jadi KSP Mitra Niaga atau koperasi-koperasi itu tidak di bawahnya OJK, ya, tidak diawasi langsung oleh OJK seperti yang tertera di sini. Gitu. Kenapa mencatut namanya OJK padahal koperasi jelas-jelas di sini ya, koperasi gitu kan. Kita lihat lagi WA-nya. Nih. Adapun kegiatan usaha koperasi bukan merupakan kegiatan LJK. Gitu ya. Itu awas tuh ya. Anda kalau telat itu waduh, ya, masih mending Anda itu galbay pinjol legal OJK yang jelas-jelas ada asuransinya, auto lunas, dilindungi oleh OJK, ya kan? Tidak sebar data, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, gitu. Enak juga galbay di Uangmi, Kredivo, enak juga galbay di pinjol legal OJK daripada KSP seperti ini atau pinjol-pinjol ilegal. Gitu ya. Jangan sampai, oke? Nah, berbicara tentang gagal bayar di pinjol, siapa yang masih belum kuat? Siapa yang mentalnya masih lemah? Nah, saya ingin cerita sedikit. Saya pribadi gagal bayar di pinjaman online sekitar tahun 2020 sampai 2021 atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Saya merasakan hal-hal yang sama, ya, sama seperti Anda semua ini. Ketika saya baru galbay, ya, banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Ya, apakah yang saya lakukan ini benar, ya, galbay itu? Apakah karyawan pinjol tahu lokasi saya? Gitu kan ya. Apakah nanti akan didatangi oleh orang dari pinjol? Apakah saya bermasalah dengan hukum karena nggak bisa bayar pinjaman online? Apakah pemerintah akan membela saya? Ya, apa konsekuensi ke depannya jika saya galbay 30 aplikasi? Seperti itu. Sama seperti Anda ya. Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan di pikiran ini. Nah, saya cari-cari tentang informasi gagal bayar di Google. Ya, di Google, di Twitter, di Instagram, dimanapun. Pokoknya ya.
Apa yang saya temukan ya tentang informasi gagal bayar itu? Yang saya temukan adalah judul beritanya itu seperti ini. Akibat ngemplang pinjol. Ya, jangan kabur dari pinjol. Ya, gagal bayar di pinjol bahaya. Ini sanksi hukumnya gagal bayar di pinjol. Ya, seperti itu. Saya ingat banget banyak media-media di Indonesia yang nulis artikel seperti itu. Ya, bahkan ada yang nulis seperti ini. Ya, yang parah ini ya. Ini dia cara agar hutang pinjol Anda bisa lunas semua dengan cara yang cepat. Wah, tertarik kan? Ya, saya baca, saya klik ya. Anda tahu step pertamanya apa? Yang pertama, bayar hutang Anda satu persatu. Ya. Aduh. Ini artikel kalau bisa dibilang aduh bodoh ya bodoh banget. Ya, gimana bisa orang nggak punya uang ya, kelilit pinjol gitu kan, suruh bayar hutang pinjol satu persatu. Ya, lebih parahnya lagi setelah di-scroll itu ya, itu solusi terakhirnya ya, jual tanah, jual rumah, jual motor. Itu nggak tahu artikel apa itu ya, pokoknya sampai sekarang pun masih ada artikelnya kayaknya. Nah, sekarang Anda bayangkan Anda gagal bayar pinjol di tahun 2020. Ya, galbay pinjol itu masih tabu, nggak ada teman yang galbay juga, ya. Berita di Google judulnya seperti itu semua, ya. Apa nggak jalan buntu bagi orang yang galbay di tahun itu? Itu jalan buntu, itu kalau orang yang lemah, itu udah mengakhiri hidupnya pasti itu. Ya. Nah, lalu saya dengan dihadapkan jalan buntu seperti itu, ya, saya akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi jeratan pinjol ini. Ya, oke saya hadapi. Ya di hari itu juga ya. Di hari itu juga saya galbay serentak. Oke. Teng 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 seperti bunyi lonceng gitu ya. Wah, 30-30-nya itu saya galbaikan semua. Kalau Anda mau tahu ya. HP itu nggak pernah berhenti dari penagihan-penagihan pinjol. Ya, saya angkat ya penagihannya. Saya berantem dengan DC-DC itu. Ya, saya chattingan juga berantem lagi ya dengan DC-DC itu. Ya, maki-makian. Wah, saya balesin sana sini, saya angkat teleponnya gitu ya. Waktu awal-awal saya galbay gitu. Lama-lama saya capek. Ya, gimana bisa gitu kan saya satu orang meladeni banyak-banyak orang. Akhirnya saya diam, ya. Saya diam sebentar, ya. Saya abaikan dulu handphonenya, ya. Saya berpikir, apa yang ingin saya ketahui dari gagal bayar pinjol ini? Ya, akhirnya saya menemukan jawabannya. Saya ingin mengetahui apakah gagal bayar pinjol itu dipidana. Ya, barulah di Google itu menjelaskan bahwa pasal 19 ayat 2, barang siapa yang tidak bisa melunasi hutang karena ketidakmampuannya, maka tidak bisa dipidana. Sudah tok. Ya. Wah, itu ya saya galbaikan semua pinjol saya ketika saya itu tahu hal itu, ya. Nah, tapi tidak sampai situ saja ya. Saya mikir lagi, gimana kalau kontak-kontak darurat ini saya dihubungi? Gitu ya. Nah, saya ya sudahlah, tidak peduli ya. Nanti saja mikirnya kalau sudah terjadi. Gitu ya. Seperti itu. Ya akhirnya kontak saya dihubungi, saya suruh mereka abaikan saja, ya. Sudah beres ternyata, tidak terjadi apa-apa. Ya, pada saat itu saya seperti orang yang baru terlahir kembali, ya, lepas dari jeratan pinjol. Nah, pada saat itu juga saya pun baru menyadari bahwa saya tidak perlu teman untuk menghadapi gagal bayar ini. Ya, ternyata saya bisa berdikari menghadapi pinjol-pinjol ini. Ya, saya berani berbeda di antara orang-orang yang sama. Ya, saya berani berbeda padahal berita-berita dan artikel-artikel pinjol di tahun 2020-an itu tidak ada satupun yang berpihak pada orang gagal bayar. Ya. Sampai akhirnya di tahun 2021 ya atau di awal 2022 saya menciptakan channel Raja Galbay karena saya tahu tidak ada satupun orang yang seperti saya yang berani akan menyuarakan gagal bayar, dan juga saya ingin menolong masyarakat Indonesia yang terjerat pinjaman online itu. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih KSP Niaga. Saya akan berjanji mengembalikan angsuran tepat waktu. Gitu ya. Kalau menurut saya ini itu hal yang salah gitu ya. Ya memang benar ini testimoni gitu kan, tapi nggak gini-gini juga gitu loh. Nggak diupload di sosmed dan dijadikan untuk bahan promosi. Oke? Banyak ya. Anda jangan sampai terjerumus di hal-hal seperti ini.
Ya, apakah Anda mau muka Anda dipampang seperti ini di sosial media gitu ya, bahwa Anda pinjam uang, aduh, ya jangan deh. Ya, oke. Nah, lalu sekarang saya